Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Falcan, salah seorang tenaga pendidik di SMP IT Mutiara Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai bahasa dan sastra Minangkabau. Bahasa dan sastra Minangkabau adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini di Kota Pariaman. Insya Allah akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Nah, bahasa dan sastra Minangkabau itu sendiri dulunya juga sudah pernah diajarkan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, namun dikenal dengan budaya alam Minangkabau atau biasa disebut dengan BAM. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai filosofi harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Nah, berikut penjelasannya. Filosofi harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau. Tujuan dari pembahasan mengenai filosofi harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau secara umum adalah untuk memahami makna harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Sedangkan secara khusus teruntuk bagi siswa-siswi yang soleh dan solehah yang mempelajari materi bahasa dan sastra Minangkabau adalah untuk mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi, lisan atau tulis yang berkaitan dengan filosofi harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Nah, sebelum lanjut membahas lebih jauh mengenai pembahasan ini atau materi ini, hendaknya sedikit kita melihat fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat sekitar kita. Nah, fenomena-fenomena itu dapat kita uraikan atau kita kelompokkan berdasarkan beberapa hal. Fenomena yang paling besar yang pertama itu adalah mengenai berkembangnya kalimat kasar di tengah masyarakat generasi tua Minangkabau, bahwa orang Minangkabau zaman kini lah hilang Minangnya, tinggal kabaunya selai, itu pun kalau indak dijua. Nah, kalimat kasar ini berkembang tentu bukan tanpa sebab atau bukan tanpa alasan. Banyak faktor, banyak sebab, dan banyak hal yang menyebabkan para generasi tua masyarakat Minangkabau mengeluarkan kalimat ini. Nah, beberapa faktor atau sebab yang mungkin dapat kita kelompokkan adalah yang pertama, lunturnya kesadaran muda-mudi dalam bergaul, bergandengan tangan, berpelukan, dan lain-lain. Jika kita bercermin dengan keadaan Minangkabau dulunya, anak gadis yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berdandan aja sudah sangat malu. Malu karena dilihat oleh orang-orang kampung. Jangankan anak gadis, suami istri pun apabila mereka keluar dari rumahnya kemudian bergandengan tangan, apalagi sampai berpelukan, tentu sangat malu. Kenapa? Karena banyak orang atau banyak orang-orang kampung yang melihat keadaan atau kejadian mereka sehingga mereka enggan untuk melakukannya. Berbeda dengan saat sekarang ini, hampir di setiap sudut, tempat, jalan yang bahkan bisa kita lihat banyak sekali muda-mudi Minangkabau yang melakukan hal itu. Apalagi terlepas dengan malam minggu kata mereka. Nah, mungkin itu fenomena yang sangat urgen dan penting kita ingat kembali sebagai masyarakat Minangkabau agar dapat mengingatkan anak-anak kita, kemudian adik-adik kita, kemanakan-kemanakan kita agar tidak melakukan hal itu. Karena hal itu dapat melunturkan citra dari adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Selanjutnya, fenomena yang mungkin cukup urgen juga kita ingat adalah banyaknya pemuda-pemudi yang kehilangan adab dalam menghormati orang yang lebih tua. Sebut saja ini merupakan krisis moral. Kenapa? Karena di setiap sudut atau di setiap tempat kita bisa menemukan pemuda-pemudi yang sudah kehilangan adab dalam menghormati orang yang lebih tua. Terlepas dari itu di pasar, kemudian di angkutan umum, bahkan di sekolah, hingga di rumah pun kita sering menemukan pemuda-pemudi yang tidak menghormati orang yang lebih tua atau mulai kehilangan adab dalam berbicara.
tidak menggunakan kato nan ampe, kato mandaki, kato mandata, kato manurun, ataupun kato malereng. Nah, itulah kiranya fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat sekitar kita. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi fenomena-fenomena yang lain yang berkembang di masyarakat sekitar kita. Namun, pada kesempatan kali ini cukup kita kelompokkan dengan 3 poin fenomena. Nah, lantas fenomena-fenomena ini apakah akan kita biarkan saja? Tentu janganlah sampai kita biarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita membahas kembali mengenai filosofi harga diri, budi, dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Pertama, harga diri. Nah, fenomena-fenomena di atas melulu mengapungkan persoalan harga diri. Sekolah harga diri, sarjana harga diri, bekerja harga diri, berprestasi juga harga diri, pakaian dan penampilan juga harga diri. Begitu juga jabatan dan kekayaan, semuanya harga diri. Hampir semua aspek kehidupan manusia atau individu, semuanya adalah harga diri. Tidak ada satupun celah kehidupan yang meninggalkan harga diri. Nah, jika kita mengingat kembali fenomena-fenomena yang kita paparkan 3 poin di atas, dimulai dari generasi tua masyarakat Minangkabau yang sering menggunakan kata-kata kasar untuk istilah hilangnya Minang, kemudian perilaku-perilaku muda-mudi yang sudah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menggunakan adab dalam berbicara, itu semua merupakan salah satu beberapa hal yang menggores harga diri dari adat dan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Yang kita tahu bahwa adat dan kebudayaan Minangkabau terkenal dengan raso paresonyo. Nah, jadi makna harga diri atau penggunaan kata harga diri dalam kehidupan sehari-hari karena terlalu sering digunakan dan dikaitkan hampir dari seluruh lini kehidupan, mungkin saja akan terjadi penyelewengan. Nah, atau dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan pemakaian istilah harga diri yang salah kaprah. Contohnya saja slogan demi harga diri. Dalam konteks-konteks tertentu bermakna demi kepentingan sendiri, atau slogan ini bermakna demi kepentingan diri sendiri. Nah, jadi pemaknaan atau penggunaan kata harga diri yang saat ini sudah mulai perlahan-lahan berubah dari makna kata asalnya. Selanjutnya, pemakaian istilah harga diri yang salah kaprah itu adalah pernyataan sepertinya aku tak punya harga diri. Dalam konteks yang berbeda dapat dimaknai sebagai sepertinya aku tidak dihormati lagi. Nah, ini merupakan contoh yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga adalah perkataan kemana kamu taruh harga dirimu. Dapat diartikan dengan kemana kamu hadapkan mukamu. Nah, 3 contoh ini merupakan penggunaan kata harga diri yang berbeda atau tidak pada makna awalnya. Lantas, apa itu harga diri? Harga diri merupakan sesuatu yang dibentuk dan dilahirkan oleh setiap individu terhadap dirinya sendiri. Kata sesuatu mengacu kepada nilai-nilai yang dilengketkan oleh setiap individu terhadap dirinya yang terwujud melalui sikap dan tingkah lakunya, baik tingkah laku verbal maupun tingkah laku non-verbal. Nah, ini merupakan makna atau pengertian harga diri secara umum. Kita lanjut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga diri juga dapat diartikan sebagai kesadaran atau betapa besarnya nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Selanjutnya, harga diri dapat diartikan sebagai martabat, yaitu tingkat harkat kemanusiaan seseorang. Istilah harga diri atau martabat mengisyaratkan bahwa tingkat kemanusiaan dari setiap manusia adalah ditentukan oleh harga diri manusia itu sendiri. Atau dapat diartikan manusia tidak dikatakan manusia jika manusia itu sendiri tidak memiliki dan menjaga harga dirinya. Secara ekstrim, dapat diperkirakan bahwa setiap individu yang merasa dirinya orang Minangkabau sudah selayaknya menjaga, mempertahankan, dan menjunjung tinggi harga dirinya. Sebaliknya, bagi individu yang tidak mampu untuk menjaga harga dirinya sesuai dengan posisinya, apalagi menjatuhkan harga diri, tidak layak diklasifikasikan sebagai masyarakat Minangkabau. Nah,
sebelum mencermati fenomena yang ada di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat kerja, atau di lingkungan masyarakat Minangkabau, tentu alangkah baiknya kita pertanyakan, pantaskah saya selalu mengemukakan harga diri sebagai alasan, menggunakan harga diri sebagai slogan, atau merasa memiliki harga diri? Yang tahu dengan jawabannya hanyalah diri kita, bukan orang lain. Akan tetapi, gunakanlah norma-norma sosial, norma-norma budaya, dan norma-norma agama sebagai standar pengklasifikasian itu. Tidak ada cara yang lebih bijak dalam menjaga, kemudian menentukan dan mempertahankan serta menjunjung tinggi harga diri kecuali diri kita sendiri. Nah, itulah pembahasan mengenai filosofi harga diri. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas mengenai budi dan harmoni dalam budaya Minangkabau. Nah, untuk perbaikan video ini dan video kedepannya, silakan tulis masukan, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Saya Andre Falcan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.